Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Ngopai, ngobrol bareng guru PAI. Nah, kali ini Ibu Nova Aulia Rahman dari SMP Angkasa Lan Hussein Sastra Negara akan menjadi host. Ibu akan menghost berwawancara, bertanya jawab dengan dua guru cantik dari sini dulu ya. Ibu perkenalkan. Ada Ibu Nurul dari SMP Negeri 8 Bandung. Nah, dan juga di sebelahnya ada Ibu yang berbinar-binar, Ibu Ibu Mimin dari SMP 35 Bandung. Nah, di sini kita akan membahas materi akhlak ya, tentang betul. jujur dan adil. Nah, jujur adil itu kan sebenarnya suatu sikap, dua sikap yang sering banget kita dengar gitu ya, tapi dalam pemahaman konsepnya bisa jadi kita salah atau misalkan belum sepenuhnya paham. Nah, itu kenapa adanya podcast ini, salah satunya untuk membantu kita untuk saling memahami. Jadi ketika nanti mengamalkannya juga bisa lebih benar gitu ya. Nah, iyalah, jadi gitu, jangan sampai salah persepsi nanti jadi yang tidak jujur. Contohnya kayak ya banyak lah kan. Ibu jangan ngobrol, nanti kita nggak jadi. Oh iya. Oke. Lanjut, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya. Sebenarnya apa sih jujur itu ya? Jujur itu secara bahasa dari bahasa Arab, asidku atau sidik atau benar artinya. Atau kalau misalnya secara gampangnya nih, secara istilah yang kita pahami itu kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Bisa jadi kesesuaian informasi dengan kenyataan. Jadi tidak melebihkan, tidak mengurangi. Itu jujur. Makanya kita harus jujur nih gitu. Apa yang kita katakan itu yang kita perbuat, seperti itu. Oh, menarik ya. Tadi Ibu bilang kita harus jujur nih gitu. Nah, emangnya kenapa gitu kita harus jujur ya Bu ya? Meskipun mungkin kayaknya bisa dijawab sih ya, tapi kan perlu penjelasan yang lebih jelek gitu biar gitu. Kenapa Bu harus jujur? Kenapa kita harus jujur? Karena ada yang memerintahkan kita untuk jujur. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata sekecil perbuatan jujur pun ternyata disuruhnya sama Allah. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang bisa kalian simak berikut ini. Kemudian ada hadis Rasulullah yang menyatakan tentang kewajiban kita untuk berperilaku jujur, yaitu qala Rasulullah SAW, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan kita kepada surga gitu. Jadi sudah jelas ya, Allah sendiri memerintahkan di dalam Al-Qur'an pun dengan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Jadi tidak ada alasan lagi kita untuk tidak jujur. Seperti itu, Bu. Ya. Memang jujur itu sesuatu yang baik, berarti nggak ada kompromi gitu ya. Kita harus melakukan hal yang baik karena juga udah jelas perintahnya dari mana. Nah, tapi terus kita harus jujur itu kepada siapa saja sih gitu? Nah, untuk berperilaku jujur ini tidak terbatas ruang dan waktu ya. Jadi tidak bahasanya memandang gitu ya. betul. Jadi tidak memandang ruang dan waktu dalam kita harus berlaku jujur kepada siapa saja. Mau yang teman sebaya kita atau mau orang yang lebih tua atau orang yang di bawah kita, itu kita harus berlaku jujur. Karena jujur ini kan sikap tadi ya, perilaku yang lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan gitu. Kalau kita tidak dibiasakan sejak dini gitu untuk berperilaku jujur, maka nanti kita akan terbiasa untuk tidak jujur seperti itu. Jadi jujur berlaku ke siapa? Ke siapa aja, ke semua orang, di mana aja, kapan aja gitu. Nah, kapan aja gitu. Berarti sejak kapan tuh kita baiknya membiasakan jujur? Nah, kita harus jujur mulai dari saat ini, mulai dari sekarang, tidak boleh dinantikan lagi gitu ya. Menurut Imam Al-Ghazali, kita itu harus berperilaku jujur dalam 3 hal. Yang pertama, jujur dalam niat. Jujur dalam niat itu maksudnya sebelum kita melakukan sesuatu gitu ya, tanyakan kepada diri sendiri, jujurlah pada diri sendiri. Kita ini jujur itu buat siapa gitu. Kita melakukan ini buat siapa? Apakah hal yang kita lakukan itu udah karena Allah atau bukan gitu. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan tadi sudah disampaikan oleh Bu Mimin ya. Jadi ketika kita nerimanya ubi, kita harus menyampaikannya dalam bentuk ubi lagi gitu. Jangan sampai ketika disampaikan udah jadi kolak gitu. Jadi udah ada plus-plusnya gitu. Nah, terus yang ketiga, jujur dalam sebenarnya. iya. Jadi enak itu kolaknya.
Yang ketiga itu jujur dalam perbuatan. Jadi apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan apa yang kita katakan. Seperti itu, Bu. Ya, sesuai. Kembali lagi ke esensinya tadi ya, bahwa sesuai dengan apa yang yang diucapkan dan Apa yang sesuai dengan yang dilakukan. dilakukan. Betul. Terus kalau misalkan seperti itu, mungkin kalau contoh di buku kan ya, tapi ya kita bahasnya contoh yang langsung kontekstual aja lah Bu gitu, biar lebih Oke. dipahami. Contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari gimana? Nah, contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, misal di rumah nih. Ya, Kita kan punya orang dari tua yang rumah nih, masih punya orang tua, atau yang kakak kita pengganti orang tua, atau siapapun. Berarti yang lebih tua dari kita. Nah, kita kan misal mau izin mau pergi kemana, kita harus jujur. Misalnya ya. bicaranya jujur. Seperti, Bu, saya emang nggak bicara langsung ke orang tua. Ya kan bisa ngetik WhatsApp gitu. Jujur, Mas, saya akan pergi ke sini. Atau misalnya ketika kita dikasih jajan dari orang tua nih, kembaliannya berapa, habisnya berapa, misalnya itu harus jujur. Jangan sampai misalnya dikasih uang 50.000 Bilangnya ya, habis gitu ya. bilangnya habis padahal masih ada. Itu kan nggak jujur. Kenapa bilang habis biar dikasih lagi gitu Iya. kan? Nah, itu kan nggak jujur. Nah, kalau yang kedua misalnya di sekolah, seringkali nih guru-guru menemui misalnya siswanya, Bu, saya izin ke kamar mandi, larinya ke kantin. Betul. Atau lagi ulangan, ada aja misal nih gerak-geriknya, ini ternyata ini tuh kode sama teman-temannya, ini tuh jawaban A misalnya. Nah, itu kan berarti kan nggak jujur gitu. Kemudian kalau di lingkungan masyarakat, nah kita harus misalnya ketika kita berjanji sesuatu, misalnya kita aktif di Karang Taruna misalnya, kita akan membangun desa ini seperti ini, maka harus sesuai dengan apa yang kita janjikan. Jangan sampai kita mau ada kebersihan, tiba-tiba nggak jadi kebersihan dan lain sebagainya. Itu kan kalau misalnya tidak sesuai tadi, tidak jujur ya, seperti itu. Jangan sampai ada istilah omdo gitu ya Bu ya, Betul. ngomong doang atau Ngomong misalkan nggak doang. sesuai gitu. Iya. Kan kalau di anak-anak itu biasanya kalau anak SMP suka bilangnya dia mah muna, dia mah muka dua misalkan. Nah, itu jelek kan ya sebenarnya Iya. ya. Maka biasakanlah perilaku yang jujur. Gitu. Nah, tadi contohnya udah. Berarti sebenarnya pasti dong, karena Allah yang memerintahkan, Rasul juga memerintahkan, contohnya pun ternyata gampang, banyak sekali. Berarti punya dampak dan manfaat yang banyak juga ya jujur ini. Iya. Manfaatnya apa aja tuh? Nah, salah satu manfaat dari kita berperilaku jujur adalah kita akan dipercaya oleh orang lain. Berbeda kalau misalkan kita berbohong gitu ya, kita tidak akan dipercaya orang lain. Karena kebohongan itu ibarat seperti bola salju yang ketika digelindingkan itu akan semakin besar. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini, ketika kita berbohong satu kali, itu pasti akan ada kebohongan yang kedua gitu untuk menutupi kebohongan yang pertama. Ketika kebohongan pertama dan kedua udah tertutupi, pasti ingin lagi Mikir gitu. lagi. Iya, mikir lagi yang lain gitu ya. Jadi kebohongan itu nggak akan putus di satu aja gitu, pasti akan ada kebohongan-kebohongan lainnya. Dan akan sangat bahaya kalau misalkan kita udah dicap sebagai seorang pembohong gitu. Sekalinya kita berkata yang jujur pun orang-orang nggak akan percaya. Iya, Jadi sebelum kita dibohongin, coba tanya sama diri kita sendiri, kita suka nggak sih kalau dibohongin sama orang gitu ya? Kan kita juga nggak suka ya, berarti orang lain juga tidak akan suka kalau misalkan dibohongin sama kita kayak gitu. Memang ya. Karena apa yang kita lakukan tuh pasti akan balik lagi ya, istilahnya kita Ada timbal menanam balik apa, ya. nah timbal baliknya seperti itu. Terus kemudian berbicara soal jujur nih, berarti kan orang itu seharusnya atau sewajarnya bersikap dan berperilaku jujur kan ya. Terus kaitannya jujur, kali ini kan materinya jujur dan adil. Nah, kaitannya jujur dan adil itu sebenarnya bagaimana gitu? Apa ada kaitannya? Iya, tentu saja ada kaitannya antara jujur dan adil. Ketika kita sudah berlaku jujur, maka kita juga harus berlaku adil. Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua ketika sudah berlaku jujur harus juga berlaku adil. Karena mungkin orang tua itu punya anak berapa dan lain sebagainya. Terus di pekerjaan pun sama seperti itu. Nah, adil itu yang dimaksud seperti apa? Adil itu menyesuaikan dengan proporsinya masing-masing, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi nggak bisa, yang kadang kita salah kaprah adalah adil itu kayak misalnya kamu satu dia satu, kan belum tentu betul, adil ya. gitu. Nah, seperti itu. Jadi adil itu menyesuaikan apa yang dia butuhkan atau sesuai dengan keperluannya, kebutuhannya, seperti itu. Jadi sesuai porsinya masing-masing. Seperti Sesuai itu. porsi berarti bukan berarti sama ya. Betul. Kadang orang kan mengartikannya anak ada dua, misalkan kakak sama adik kadang suka pengen sama bekalnya sama kakak, Iya, misalkan benar. gitu. Berarti bukan berarti itu.
Terus kemudian tadi jujur sudah selesai dibahas. Kalau adil, balik lagi nih, orang kritis atau anak kritis pasti nanya ngapain kita harus adil. Nah, itu gimana tuh